Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu Prapaskah yang ke-6 atau kita sebut sebagai Minggu Palmarum. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, pada hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah setiap hal yang Engkau sampaikan kepada kami dapat kami serap dan dapat kami lakukan di dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari 3 bagian Injil Lukas. Yang pertama, kita akan membaca Lukas pasal 22 ayat 14-20, dilanjutkan pasal 22 ayat 39-45, dilanjutkan pasal 23 ayat 35-43. Mari kita memperhatikannya. Lukas pasal 22 ayat 14-20. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Pasal 22 ayat 39-45. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Lukas pasal 23 ayat 35-43. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia dengan mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus."
Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Hosiana. Dalam perenungan Minggu Palmarum di tahun ini, kita diajak untuk merenungkan juga masa-masa penderitaan Yesus Kristus yang ia alami demi mewujudkan karya keselamatan Allah bagi manusia dari hukuman dosa. Minggu Palmarum tidak hanya berbicara soal sukacita penyambutan Yesus, tetapi juga menghayati persiapan Yesus untuk memasuki masa penderitaan, kematian, dan kebangkitan yang biasa kita sebut sebagai 3 hari suci Paskah. Yesus mengetahui bahwa saatnya telah tiba untuk meninggalkan dunia ini. Untuk itulah ia mengambil kesempatan bersama dengan para murid dengan tujuan agar para murid juga memahami penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Sekaligus juga mempersiapkan para murid menghadapi situasi yang tidak mudah akibat penderitaan yang akan datang tersebut. Bayangan akan penderitaan salib, hinaan, dan olok-olokan, bahkan dari orang-orang yang menyambutnya masuk ke Yerusalem dengan penuh sukacita, akan ditanggungnya. Walau para murid belum sepenuhnya memahami bahwa perjamuan malam ini merupakan momen perpisahan dengan Dia, Yesus tetap berfokus pada persiapan bagi muridnya dalam memasuki masa yang sulit itu. Kerinduan Yesus untuk makan Paskah menjadi tanda awal berita penderitaan yang akan Dia alami. Bukit Zaitun menjadi tempat yang biasa didatangi oleh Yesus dan para muridnya untuk duduk bersama. Pada saat itu, para murid juga mengikuti Dia, namun mereka tertidur ketika Yesus ada di dalam momen pengungkapan perasaannya. Ayat 43-44 menunjukkan kepada kita bahwa Yesus sangat ketakutan hingga peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Di awal, Yesus mengungkapkan kerinduannya di dalam suasana sukacita makan bersama. Tetapi kini sudah berubah menjadi perasaan takut dalam doanya. Namun, di dalam situasi seperti ini, Yesus menyerahkan kehidupannya kepada kehendak Bapa yang kemudian memampukan Yesus untuk tetap berjalan di situasi penderitaan itu. Bagian ketiga dari bacaan kita justru dimulai dengan ejekan para pemimpin yang menantikan bukti dari kuasa Yesus yang ada di kayu salib, dan kemudian berlanjut dengan olok-olokan dan tulisan di atas kepala Yesus. Semuanya menjadi tanda hinaan yang dialami oleh Yesus bahkan sampai pada detik akhir hidupnya. Pada situasi ini kita menyadari bahwa Yesus tidak hanya mengorbankan tubuhnya, tetapi ia mengorbankan seluruh perasaannya demi penebusan dosa manusia. Di saat yang sama ada 2 orang yang juga disalibkan. Namun di tengah situasi penderitaan jelang kematian, Yesus justru memberi kabar sukacita kepada kedua orang yang disalibkan bersama dengan Dia. Bukan keselamatan semu dan lepas dari kayu salib, tetapi keselamatan yang abadi melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Mari kita merenungkannya. Kisah penderitaan Yesus menjadi kisah paling pilu yang dialami oleh semua pengikutnya. Kisah ini sesungguhnya memberi gambaran yang sangat jelas kepada kita tentang cara Yesus berkarya di tengah kehidupan. Yesus mengorbankan diri seutuhnya demi keselamatan umat manusia. Bahkan dalam masa menjelang kematiannya, Yesus justru menunjukkan pengampunan dengan tidak membalas semua ejekan dan justru memberi janji keselamatan kepada orang yang disalib bersama dengan Dia. Dalam keseharian, kita bisa berjumpa dengan peristiwa yang tidak menyenangkan dan bahkan membuat kita menderita. Kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang melukai perasaan kita lewat tindakan dan perilaku, menghina atau bahkan merendahkan kita. Akan tetapi peristiwa penderitaan Yesus mengajarkan kepada kita semua bahwa lewat iman, Yesus dan janji keselamatan itu ada untuk kita, sehingga memampukan kita untuk dapat mengampuni, berpikir lebih positif, dan juga melakukan tindakan yang tepat di dalam kehidupan kita. Dengan mengampuni, jalan penderitaan yang mungkin sedang kita alami bisa menjadi lebih ringan. Dan itulah menjadi tanda buat kita ketika kita taat menjalani penderitaan. Mari kita berkomitmen. Pada hari ini, kita akan mendoakan dan mengampuni orang yang pernah menyakiti hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarkanlah kami untuk tidak menyia-nyiakan pengorbananmu yang luar biasa, dan ajarlah kami untuk dapat kuat dan tangguh dalam menghadapi berbagai masalah,
Ajarkanlah kami untuk mampu mengampuni mereka yang juga menyakiti hati kami, dan ajarlah kami untuk selalu taat, meskipun ada berbagai hal yang tidak sesuai dengan harapan kami. Engkau sertai kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.